Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, sidang pangaosan kajian malam Jumat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina kesempatan ieu qadarullah tiasa tepang deui kangge ngalaksanakeun tugas urang sadayana boh anggota ataupun ahli masjid ngalaksanakeun pangaosan anu minggon sakali, saahad sakali. Simkuring parantos nayogikeun atanapi ngadamel makalah anu judulna 7 cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Para pasadayana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti telah kita ketahui bahwa Allah di dalam Al-Qur'an setelah ibadah kepada Allah itu adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak atau walidain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh di dalam beribadah itu disertai dengan syirik, dengan musyrik, dan berbuat baik kepada walidain, ibu bapak. Berbuat baik kepada ibu dan ayah kita merupakan sebuah kewajiban yang bersifat harga mati. Bahkan sekalipun ditakdirkan ibu bapak kita bukan muslim, misalnya musyrikin atau kafir, tetap kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik, berbuat ihsan. Ada batasan-batasannya. Dan tidak sedikit orang yang tidak bisa melaksanakan atau menunaikan kewajiban baik kepada orang tua. Di antaranya memuliakan, menghormati, ya. Jadi perbuatan baik kepada ayah dan ibu atau kepada walidain itu banyak cara. Yang jelas di dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan, wala taqul lahuma uf, janganlah kalian berkata kepada orang tua. Jadi nyarita wae geus teu meunang, geus haram. Komudi lebih teh eta. Duigikeun ka dina urutan dosa wae kan, dosa yang kedua teh adalah dosa kepada ibu dan ayah setelah musyrik. Dosa kabairul akbar itu dosa-dosa terbesar, yang kesatu adalah syirik. Yang kedua, ukukul walidain, berbuat dosa kepada ayah dan ibu atau kepada orang tua. Yang ketiga urutannya baru itu membunuh manusia yang tidak berhak dibunuh, lari dari medan perang, zina, dan selanjutnya. Jadi urutan kedua dosa kepada orang tua. Artinya wajib kita memuliakan orang tua. Bahkan dosa dari kedua orang tua itu jadi anjuk istilahnya. Kalau berbuat dosa kepada ibu dan ayah, bukan saja di akhirat, di dunia pun akan diperlihatkan. Nah, oleh karena itu ada sementara orang yang merasa menyesal, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memuliakan kedua orang tuanya, sementara orang tuanya telah meninggal. Misalnya ketika orang tuanya masih berada, dia tidak bisa berbuat baik karena misalnya ya belum eling gitulah, can eling ke Allah, masih buraong keneh gitu istilah namanya. Teu nyaah ka indung ka bapak. Pas orang tuanya telah meninggal dunia, tinggal menyesal, kaduhung aing baheula tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu, hanya kageus eueuh. Nah, oleh karena itu Islam tidak menutup untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, hatta kedua orang tua kita itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Makanya tazkirah kepada kita semua yang masih merasa memiliki kedua
orang tua, rawatlah gitu. Jadi makanya ibu mah disebut nage akdami umahatikum, al jannatu akdami umahatikum, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu cenanya. Jadi kesempatan emas bagi orang yang memiliki ibu untuk memuliakannya. Bahkan kita mengorbankan kepentingan sendiri demi orang tua. Nanti akan diterangkan di sini kewajiban apa saja kepada orang tua. Terutama bagaimana cara untuk berbuat baik kepada orang tua, padahal orang tua, kedua orang tuanya telah wafat, telah meninggal dunia. Di dalam kitab Al-Wazid Fikih As-Sunnah wal Kitabul Aziz, ada seorang ulama bernama Abdul Azima Al-Badawi, itu ulama Al-Bahuti. Dalam kitab Kasful Qana, di situ dijelaskan sedikitnya ada 7 macam hal yang bila dilakukan itu bisa memenuhi cara berbuat baik kepada orang tua yang telah tidak ada di alam dunia ini. Hadis yang pertama adalah cara untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua pada orang tua kita telah wafat. Kawan orang mah geus teu gaduh orang tua nyepanya sepuh-sepuh orang geus maranaon. Nah, cara untuk berbuat baik kepada almarhumah kita yang ke-1 adalah mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Insya Allah urang ba'da sholat tarakakantun doanya namanya. Allahumma gfili wali walidaya warahmuma kama rabbayani shaghira. Wah jumeneng keneh atanapi sudah wafat, doa itu kita doakan setelah minimal sesudah sholat, diduburi sholat, setelah zikir sholat. Dalilnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Inna rojula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza fayaqulu ya. Ieu leutik teuing dah yang asup teh salamareun. Fayaqulu bi istighfari waladi kalaka. Waladi kalaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang yang diangkat kedudukannya kelak di surga. Lalu orang tersebut bertanya, terus aku bagaimana? Anali hadza. Maksudnya teh, kok bisa gitu? Diangkat kedudukannya. Nah, cenah urang teh jadi di surga teh di tempat anu enakeun pada amal teu pati loba cek kedua orang tua teh. Ditanyakeun. Kata Rasulullah bi istighfari waladi kalaka. Itu disebabkan dipohonkan ampunan dari anak-anaknya. Jadi doa urang anu dibacakeun setiap pada salat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira teh, ternyata itu bisa mengangkat kedua orang tua kita yang tadi nama tidak memenuhi syarat untuk masuk surga karena ada doa yang dibacakan oleh anak-anaknya yang soleh, si kedua orang tua itu jadi masuk surga. Nah, urang cenah aya di surga padahal teu loba amal, malah loba dosa. Itu bisa diangkat derajatnya dengan sebab istighfarnya anak-anaknya. Kenapa bisa terjadi? Karena anak yang soleh itu yang mendoakan. Kan di dalam hadis dikatakan yang umum, iza matabnu adam in qata'a amaluhu. Setiap anak Adam manusia putus segala amalnya apabila mati. Ilamin salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatin, sedekah jariah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ngocor meskipun sudah wafat. Sedekah jariah teh ngocor. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, misalnya nyusun buku atau naon dipakai di madrasah terus, urang mah geus maot penyusunna mah tapi dimanfaatkeun ngocor. Pahalana ke alam barzah.
Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan, yang memohonkan ampunan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, warhamhuma, kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani shighara, sebagaimana mereka ibu bapakku menyayangi kepadaku di saat kecil. Tulus ikhlas bari deudeuh mikanyahna teh orang tua urang mah ka urang teh keleutik. Tah ya Allah pikanyaah ibu bapak abdi teh sing jiga ibu bapak abdi mikanyah ka abdi. Terus doa tong sakali minimal 3 kali Allahumma gfirli. Terus doa dalam surat itu teh anamona Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Arapa apa sadayana? Doa eta. Bilih anu teu apal kade. Eta kojo doa teh samisan robbana atina fid dunya keur urang. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah tunjukkan kepadaku an askuro, supaya aku bisa bersyukur kepadamu. Nikmatakalati, yang terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku, an'amta alaya kepadaku, wa ala walidaya dan kepada kedua orang tuaku. Gitu. Jadi yang telah dilimpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Terus kan itu kumaha? Wa an amala solihan, dan supaya aku bisa berbuat amal soleh. Ini tubdu ilaika, aku tobat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan aku ini dzurriyyati heula. Dzurriyyati, dan kepada keturunanku. Ini tubtu ilaika, aku tobat kepadamu, wa ini minal muslim, dan kepadamu aku berserah diri. Doa eta teh doa nu dibacakeun ku sahabat, ku Nabi Sulaiman. Dina surat An-Naml ayat 25 gitu. Nah, jadi yang ke-1 itu, Pak, insya Allah jadi kebaikan. Tugas orang ayeuna kanu masih gaduh kurang kali alit, tugas berat orang menyolehkan, istilah nama ngadidik agama, nyolehkeun. Apabila anak-anak kita sudah soleh, itu disebutnya teh naon, pependeman teh Pak, ari simpenan teh investasi kita untuk di saat kita sudah meninggal dunia atau wafat. Sabab yang akan sampai ke Allah teh doa orang anak yang soleh. Jeung deui da lamun budak teu soleh mah moal ngadoa, moal inget-inget aja ngadoakeun kokolot, inget ya henteu baru ngadoakeun. Nah, orang tua itu akan memperoleh pahala dari mendidiknya, mendidik anak. Itulah yang bisa mengangkat derajat orang tua nanti kelak di akhirat kalau tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Jadi masuk surga gara-gara investasi dia ketika di dunia mendidik anaknya. Itu yang ke-1. Yang kedua, melunasi hutang orang tua serta menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan baik atau bakti kita kepada orang tua. Sekalipun sudah tidak ada. Mengpeng urang ingat. Hadisna wajaba an yusari'u fi qada'i dainuhu wa ma fihi abro'a zimmatuhu min ikhraji kafaratun wa haji nazarin wa ghairu zalik. Nah, itu seorang ulama ahli fikih berkata, wajib menyegerakan membayarkan hutang almarhum dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit, seperti membayar kafaroh haji, nazar dan lainnya. Imam Al-Bahuti Kasbul Qona juz 2 halaman 84. Nah, ini kan ditopang oleh hadis-hadis sahih yang lain. Hadis-hadis ini. Jadi
orang yang meninggal dunia sebelum disolatan, sebelum dikubur kan harus ditanya punya utang tidak, karena innal mu'minuna mu'alaqatu bidainin hatta yuqdu alaih. Orang mukmin itu tergade oleh hutangnya hatta yuqdu alaih, sehingga dibayar. Rasulullah mah alim nyolatan mayit yang belum dilunasi hutangnya, yang punya hutang. Sebelum disolatnya jatuh sambutan, siapa yang sanggup melunasinya? Ahli warisnya siap yang melunasinya? Kalau sudah ada jaminan siap, baru disolatkan, baru dikuburkan. Masalahnya kan jadi menghalangi amal-amal baik si jenazah selama hutang piutangnya belum dilunasi. Siapa yang punya kewajiban untuk membayar? Anak-anaknya, gitu. Anak-anaknya. Nah, anak yang membayarkan hutang kedua orang tua yang meninggal dunia itu merupakan sebuah bakti, sebuah kebaikan. Walidaina ihsana, tadi berbuat baik kepada ibu bapak. Di antaranya adalah melunasi hutang-hutangnya. Terus jadi yusari'u itu menyegerakan, buru-buru. Yusari'u fi qodoi dainuhu, membayarkan dainuhu, dain teh hutang, dainuhu hutangnya. Wa ma fihi abro'a zimatuhu, dan apa-apa yang terkait yang harus dibebaskan selain itu. Seperti apa? Min iroji kafaratun, membebaskan kifarat. Kifaratnya naon Pak harusna? Kifaratnya mupusnya. Kifaratnya yamsihu mupus, kafaratun mupus, dihapus, asal kata kafaratnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat sebenarnya 88 87 kaifiat membayar kafarat teh. Kalau misalnya nazar tidak bisa memenuhi nazar itu janji tidak memenuhi, harus dibayar kifarat cenah bahasa Sunda. Satu apa mah? Saum 3 hari. Atau membebaskan hamba saya karena tidak ada hamba saya, memberi makan 6 orang fakir miskin. Puasa 3 hari. Kada berturut-turut tuh Pak. 3 hari. Dina Al-Qur'annya tadi disebutkan harus berturut-turut, pokoknya 3 hari. Sok kira bayar deui nah saeuleut sapoe, euleut saminggu. Atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Mangga pilih eta mah. Saharina sabaraha urang makan? 3 hari 3 piring kali 15.000 45, can ngarokokna untuk Kang Udud. Ya, can dahar isuk-isuk teh sok sarapan heula ieu gorengan, gehu. Hitung kabehanana sapoe urang sabaraha makan teh. Kalikeun misalna 45.000 atau 50-eun. Sapoena kali genep. Tuh, sabaraha. Itu kifarat namanya. Siapa yang wajib membayarkan apabila nazarnya sudah meninggal dunia? Maka anaknya lah yang menunaikannya nazar itu. Terus wahaji nazar, dan nazarnya nazar tadi wahaji, dan ibadah haji. Nah, saya orang bahas di Hanaf. Dan ibadah haji wa guru dzalik, dan yang lain-lainnya. Kena tadi cancel heula masalah haji, di bawah we heula. Sekarang nomor 3, bersodakoh atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariyah. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Wa ana ghaibun, waktu pun biang meninggal teh saya tidak ada di rumah, ke Garut misalnya atau ke mana, tenungkulan. Nah, wa ghaibu anha, saya itu tidak ada. Ayan fa'uha syai'un, apa yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat untuk
ibu saya yang sudah meninggal, berbuat baik yang bisa tercover pahalanya oleh ibuku gitu. Maka in tasodaqatu eta teh pamaihnya di lurun kop teh tasodaqtu bihi anha. Apakah ada aliran pahala jika aku bersedekah atas nama beliau? Jadi sedekah ieu teh sedekah teh mengatasnamakan ibunya yang sudah meninggal dunia, naros ka Rasulullah. Apakah akan mendapat aliran pahala dari sedekahku ini, ibuku yang sudah meninggal itu? Maka kata Rasulullah, "Na'am, puguh we atuh." Bakal menang. Akan memperoleh pahala. Kumaha apa tadi disebutkan? Idza matabnu Adam in qata'a. Tiap anak Adam sudah wafat, sudah putus hubungan selain yang tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, doa dari anak yang soleh. Nah, ini menang pahala, beroper ganjaran. Apa surat An-Najm ayat 39, laisal insanu illa ma sa'a. Manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali hasil usahanya. Nah, itu Al-Qur'an. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa beroper pahala atau oper dosa di dalam Islam. Tapi ini bisa mendapatkan. Nah, kehila di-cancelkan, dihijikeun ke. Jeung nomor 4. Nomor 4, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Menghajikan istilahnya, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dalilnya ini. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a rajulan yaqulu, mendengarkan seorang laki-laki yang berkata begini, labaika an subrumah. Labaika an subrumah. Ya. Jadi saur eta pamegeteh labaika an subrumah. Artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah. Nah, Rasulullah mendengarkan. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, "Man Subrumah? Saha Subrumah teh?" Siapa gitu Subrumah teh? Rasulullah kageteun. Akhun li au qaribun li. Saudaraku ya Rasulullah atau karobatku. Qala. Terus laki-laki itu bertanya lagi, hajajta an nafsika. Rasulullah yang bertanya, hajajta an nafsika, apakah kamu sudah haji? Apakah kamu sudah haji? Qala, la, belum. Qala, kata Nabi, hujja an nafsika, sok maneh ibadah haji heula. Summa hujja an subrumah, baru kamu menghajikan subrumah. Lalu kamu menghajikan. Jadi syaratnya harus haji dulu dia, baru bisa menghajikan subrumah. Itu orang dekat, saudara, termasuk ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, dalam ujung ini adalah hujjah an nafsika, haji dulu kamu. Nah, nomor 3, nomor 4, Pak. Ieu teh hadisna sahih, sanadna sahih, matana sahih. Cuman dalam memahami hadis ini tidak seperti apa yang dipahami oleh sebahagian saudara-saudara kita. Yaitu pergi ibadah haji pahalana keur anu meninggal. Urang mah teu meunang nanaon tina ibadah haji teh. Da udah kita mah sudah ibadah haji kan. Ibadah haji kan wajibnya seberapa kali? 1 kali. Yang kedua kan sunat. Sekarang dalam rangka menghajikan almarhum. Jadi almarhum itu jadi haji di alam barzah teh. Tah teu kitu. Tapi kesannya seperti itu hadis ini teh. Dan hadis yang lain yang tidak tercatat di sini, ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan ibuku?" Riwayat Bukhari Muslim deh eta ge. Sahih hadisna. "Bolehkah aku menghajikan ibuku?" Jawab Rasulullah,
Malik nanya, kalau ibumu punya hutang, kalau ibumu punya hutang atau kamu punya hutang, wajibkah dibayarkan olehmu? Iya ya Rasulullah, demikian pula ibumu yang nazar ingin ibadah haji teka umuran, kabur meninggal dunia. Apakah aku boleh mengajikan ibuku? Kata Rasulullah, seperti mayar hutang tadi. Mayar hutang, mayarkan hutang kolot kan wajib bagi anaknya. Maka menghajikan orang tua yang nadar itu wajib, kata Rasulullah. Nah, timbul kan dua paham, Pak, antara pemahaman satu golongan dengan orang yang secara pemahaman satu golongan, dia tidak memperoleh apa-apa si anaknya teh, dan niat nage ngahajikeun, jadi yang mendapat pahala teh almarhum. Padahal menurut pemahaman Persis, ulama-ulama urang termasuk Amir Muhtar segala macam Persis, bukan seperti itu memahaminya. Kita menunaikan ibadah haji, ya, yang melaksanakannya kita. Tidak bisa dioperkan pahala karena yang tadi teh iza matabnu adam in qata malu. Tetapi yang dimaksud hadis ini, ibu kita almarhum itu akan memperoleh pahala dari Allah, pahala hasil mendidik kurang. Sampaikah kita mau menghajikan orang tua, mau melaksanakan nazar haji orang tua itu karena kesolehan anaknya, namun anaknya soleh memual. Karena hadis ini sahih harus dipakai. Tapi yang mendapat pahalanya, orang tua itu akan memperoleh pahala dari mendidik anaknya hingga anaknya mau melakukan kebaikan, kesolehan. Itu teh harus dipahami seperti itu di persisme. Sebab berbenturan dengan ayat 39 surat An-Najmi. Laisal insani masa'a, dan hadis idza matabnu adami in qata maluhu. Tapi yang lain memahaminya tidak seperti itu. Khusus bagi anak boleh menghajikan kedua orang tua dengan syarat si dirinya itu sudah haji dulu. Berarti kalau belum ibadah haji tidak boleh. Nah, si anak yang menghajikan kedua orang tuanya yang sudah meninggal mendapat pahala haji sunat dari yang wajibnya muda. Orang tua juga terpenuhi kewajiban ibadah hajinya. Etanya masuk akal kan? Dan cocok dengan matan hadis itu. Cocok. Hanya karena kita lebih meyakini hadis sahih pun tidak bisa mengalahkan ayat Al-Quran. Karena ayat Quran itu derajatnya bukan sahih lagi, tapi mutawatir kan gitu. Mutawatir yang tidak bisa dikalahkan oleh hadis sahih pun. Kamu kok hadis dhaif, paham kan? Harus Pak, harus nih. Nah gitu Pak, bisa bagaimana Pak paham jadi liur gitu kan? Ibutin bisa. Jadi gitu Pak. Nah, sodakoh atas nama kedua orang tua pun di nomor 3. Itu yang sodakohnya dia. Tapi orang tua itu akan memperoleh pahala dari kebaikan yang diperoleh oleh anak. Kok bisa begitu? Tangke di hanap ayat hadisnya yang menjelaskan. Nomor 5 heula Pak, menyambung silaturahmi atau silaturahim dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Nah, ini tidak ada ikhtilaf, ya mah. Yang nomor 4 mah ikhtilaf kan, dua pemahaman. Yang urang ge tong hewa kanu berbeda pendapat jeung urang, hakna maranehna oge gitu. Terus nomor 5, inna abrolul biro sillatul waladi ahlu wuddi abihi. Wuddi tadi pikat cinta, wuddi abihi ku bapana. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah orang yang menyambung hubungan dengan keluarga dan kenalan baik ayahnya. Misalnya, saya sudah meninggal dunia, sudah wafat. Opik yang berbuat baik kepada saya yang sudah wafat. Kebetulan bapak-bapak itu kan sahabat baik Pak Agus gitu ya. Nah, Opik itu harus menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat saya waktu hidup, berbuat baiknya. Jangan dibeda-bedakan perbuatan baik kepada orang tua dengan
orang-orang yang seusia dengan saya, dengan Pak Agus gitu. Nah, itu salah satu poin cara untuk berbuat baik. Emut keluar adanya berbuat baik kepada karobat-karobat, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang disukai, yang dicintai oleh almarhum. Salah satu yang dicintai bagus, Pak Oyok. Jadinya lebih kasih apa teh mautnya yang di ayang limandian bagus, Pak Oyok sadai. Aduh teh, patata dan eta teh naon sababna kulantaran deukeut. Atuh pugu minang mere dahareun, Pak. Abdi panjenengan kahadean cenah ka sahabat-sahabat apa. Nyata sedekah teh mere itu teh nya. Nah, itu salah satu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, menyambung silaturahmi. Lamun qot urahmi sama dengan berbuat tidak baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau silaturahmi berbuat baik kepada karobat dan sahabat-sahabat orang yang dicintainya, itu berarti memanjangkan silaturahmi. Itu salah satu poin perbuatan baik. Man ahabba an yasila ikhwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburnya, maka hendaknya dia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Saya langsung jelaskan. Jadi terus berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Komo anu pangsiunan, bapak urang teh pangsiunan tos maot, tara rencanganan teh pangsiunan teh seueur. Sok hubungi didamal kasayan tara rencangan almarhum. Itu salah satu yang diamanatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6, meneruskan kebaikan yang dirintis atau yang dirutinkan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lantaran temahi, waktu itu ditulis Arabna Pak. Biasa ditinggal di kitab Muslim nomor hadis 1016. Barang siapa yang merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Layan khusus saya ante gini hadis. Misalnya setiap seminggu sebelum Idul Fitri teh Pak, sok nitip artos ke abdi 2 juta. Aya 1 juta, Pak Agus pangabagikeun ka doa apa yang ada di daerah ini. Insya Allah Pak Haji. Ketik wabit. Oh, tukang beca nu dihareup di absen kontes namina saha. Pak Haji aya 20 urang. 5 ribuan cenanya berarti 1 juta bagikeun. Eta teh rutin tiap tahun. Kemudian setelah meninggal dunia, cenanya Bu Haji, Pak Haji teh sok nitip atos kana nya teruskeun diteruskeun. 1 juta, aya 2 juta nitip ke orang. Meneruskan rutinitas kebaikan almarhum. Salah satu kebaikan anaknya. Itu pun mun aya, mun mampu. Dan melaksanakan nadar yang tadi pun kalau ada kemampuan. Misalnya orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan hutang 5 juta. Anaknya baru-baru bayar hutang atuh keur manehna ge ripuh. Dosa tuh Pak. Upana hari ibadah teh sesuai kemampuan. Itu mampu mah entong tong dibayar ngan wajib usaha. Nomor 7, setiap amal yang dilakukan anak, orang tua pun dapat bagian pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laisal insana ila masa'a." Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, adapun seorang anak kan itu aya nasab. Seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Dalilnya, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah hasil usaha sendiri. Menang usaha sorangan. Tetapi wa in auladakum, sesungguhnya anak-anak itu merupakan min kasbikum, bagian dari hasil kalian bagian dari yang kalian usahakan. Sok aya istilah urang mah harta kolot, harta budak. Harta kolot, harta budaknya.
Padahal harta budake harta kolot, cek urang mah can tangtu harta budak harta kolot. Maksudnya teh anak itu punya kewajiban mengurus orang tua karena bagian dari usaha dirinya orang tua. Jadi orang tua yang sudah tidak bisa usaha misalnya, itu tanggungan anak-anaknya untuk membiayai. Ya, seperti kesepuhan patata, ya, pantas tetiasa usaha, ya, kewajiban pala putrana. Kamu tuangna, kamu kebutuhan, teh wajib. Sabab bagian daripada usaha orang tua. Dan maranena teh mau bisa usaha, Asep Suherman mau bisa usaha, mau digedekeun patata. Nyapanya? Nah, maranehna teh geus gada deui teh. Eta teh salah hirupna maranehna teh. Lamun jaya teh mah jaya. Kajayaan maranehna teu leupas tina jasa urang salaku orang tua. Oleh karena itu, setiap amal anak itu bagian daripada amal-amal orang tua. Seperti yang tadi, doanya anak teh nyambung ka ditu. Doa anak teh. Ari ngiriman Fatihah mah kan saya dalilna. Meriman sayru al-Fatihah, baca Fatihah kirimkeun pahalana ka almarhum. Kan keur urang mah pemahaman kita mah itu tidak benar. Ngiriman Fatihah ka almarhum. Maksudnya ngiriman Fatihah teh naon? Kan baca Al-Qur'an teh dapat pahala. Jangankan satu surat Al-Fatihah, jangankan satu ayat, satu huruf saja 10 kali lipat pahalanya kan Pak? Apalagi satu surat. Nah pahalana eta teh ya Allah teu kudu kaabdikeun, kasepuh abdikeun geus maot kirimkeun itu pahalana. Nah itu oper ganjaran bertentangan dengan hadis dengan ayat ini. Laisal insana masa'a. Tapi ini mah hasil usaha orang tua. Jadi orang tua dapat kebagian pahala dari kesolehan anaknya. Seperti itu para bapak sadayana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan menjadi pencerahan juga pengetahuan jadi ilmu kita. Yang salahnya tentu saja dari kekeliruan, kebodohan saya sendiri, yang benarnya tentu saja itu dari Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.